Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nabila Huwaida dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2019 selaku Ketua dari tim PKMPM FKM UI. Saya Ica Tiara Devi Febrianti, S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2019. Saya Nur Fadil Hemrajab, S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2019. Saya Syifa Kumala dari S1 Reguler Gizi 2020. Pernahkah kita merasakan keluhan sakit pada punggung bagian bawah? Atau mungkin merasa lelah mata saat pembelajaran berlangsung? Idealnya, kondisi pembelajaran ditunjang dengan sarana dan lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental para siswa. Namun, realita yang ada di lapangan sangat jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Prevalensi gangguan muskuloskeletal pada anak di negara berkembang berada pada 46,3 hingga 88%. Hal ini diidentifikasi sebagai akibat dari beban tas bawaan yang melebihi kapasitas siswa, furnitur bangku dan meja yang tidak sesuai dengan antropometri anak, dan posisi duduk yang tidak tepat. Kondisi lain yang membuat ketidaknyamanan belajar pada anak ialah ventilasi di ruang kelas yang tidak memadai. Kondisi pembelajaran semakin buruk di era pandemi COVID-19 yang notabene-nya dilakukan dari rumah. Sering terpapar gadget dan laptop tanpa diselingi aktivitas lain membuat siswa merasakan keluhan mata dari waktu ke waktu. Tekanan pembelajaran tanpa didampingi langsung oleh tenaga profesional seperti guru mengakibatkan sukarnya materi untuk dipahami sehingga membuat siswa stres menghadapi tugas dan aktivitas dari hari ke hari. Orang tua siswa juga merasa kewalahan karena keluhan belajar anak mereka, apalagi tidak sedikit dari para orang tua yang kurang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengajari anak mereka. Oleh karena itu, perlu adanya cara untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih sehat, nyaman, dan aman. Ergonomics are needed. Dalam hal ini, mitra yang kami pilih adalah SDN Tugu 4 yang berlokasi di Jalan Menpor, Parsi Gunung nomor 70, Tugu, Cimanggis, Depok. SD ini hanya berjarak 6,8 km dari Universitas Indonesia dan memiliki jumlah murid sebanyak 791 siswa yang terbagi dari kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Mengapa kami pada akhirnya memilih SDN Tugu 4 sebagai mitra kami? Semua ini berawal dari hasil informasi yang kami dapatkan melalui Kepala Sekolah SDN Tugu 4, di mana banyak sekali keluhan yang berkaitan dengan kesehatan ergonomi, baik itu yang berasal dari para siswa, tenaga pendidik, maupun para orang tua siswa di masa pandemi ini. Keluhan ini kami rangkum menjadi beberapa poin permasalahan yang menunjukkan adanya urgensi untuk menghadirkan program Ergo EduFest pada mitra kami. Yang pertama adalah ketidaktahuan semua pihak terkait masalah ergonomi di lingkungan sekolah, di mana kepala sekolah, para orang tua siswa, tenaga pendidik, dan juga siswa itu sendiri tidak mengetahui urgensi adanya ergonomi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga muncul perilaku-perilaku yang bertentangan dan membahayakan kesehatan tubuh mereka, seperti kelelahan mata, dan lain sebagainya. Lalu, tidak adanya jeda waktu istirahat selama pembelajaran daring, di mana para siswa SDN Tugu 4 ini belajar dari pukul 7 pagi hingga 11 pagi tanpa adanya jeda waktu istirahat, yang hal ini bisa menyebabkan adanya keluhan lelah mata dan juga beresiko pada kesehatan mental para siswa ataupun mereka yang berkaitan. Permasalahan juga terlihat pada kondisi pembelajaran daring yang menyulitkan para tenaga pendidik untuk memantau para siswanya di rumah. Tidak adanya pemantauan khusus terkait penggunaan meja dan bangku yang sesuai oleh para siswanya di rumah, sehingga membuatkan tidak diketahuinya apakah proses pembelajaran berlangsung secara aman dan nyaman atau tidak bagi para siswa. Dan juga tidak adanya kebijakan khusus terkait penerapan ergonomi di lingkungan sekolah, seperti penetapan standar bangku dan meja, lama waktu belajar, jeda istirahatnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mitra ini sangat membutuhkan program yang dapat memberikan solusi bagi poin-poin permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan yang ada, program Ergo EduFest hadir. Ergo EduFest merupakan Ergonomic Education for Elementary Student and Teachers, di mana ini merupakan program edukasi mengenai penerapan ergonomi di lingkungan sekolah dasar. Program terbagi menjadi dua, yaitu program jangka pendek dan juga program jangka panjang. Program jangka pendek terdiri dari sosialisasi penerapan budaya ergonomik di lingkungan sekolah dasar melalui poster, video, dan buku sakti Ergo EduFest. Untuk selanjutnya adalah program senam Ergo EduFest dan program pengecekan postur tubuh jika sekolah sudah dilaksanakan secara offline. Untuk program jangka panjang yaitu dengan sosialisasi mitra sekolah dan orang tua siswa mengenai penerapan program ergonomi dalam bentuk kebijakan. Selanjutnya adalah kegiatan pemantauan program yang berkelanjutan dan masukan terkait fasilitas.
Tahapan program dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-pelaksanaan, terdiri dari identifikasi masalah dan survei lapangan, koordinasi dengan kelompok sasaran, dan yang ketiga pembuatan media sosialisasi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang urgent untuk diselesaikan sehingga kami paham apa yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan yang meliputi membentuk dan melakukan koordinasi melalui fokus group discussion yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok orang tua siswa, siswa yang telah disesuaikan dengan tingkatan kelasnya, dan tenaga pendidik. Yang kedua, memberikan informed consent kepada kelompok sasaran. Yang ketiga, sosialisasi edukasi penerapan budaya ergonomik melalui poster, video, dan buku sakti Ergo EduFest. Yang keempat, sosialisasi senam sehat Ergo EduFest di sela kelas yang dipimpin oleh tenaga pendidik. Yang kelima adalah sosialisasi dengan mitra sekolah dan orang tua siswa terkait masukan penerapan program. Dalam tahapan pelaksanaan ini, media-media yang akan kami gunakan salah satunya yaitu buku panduan kegiatan atau yang kami sebut juga sebagai buku sakti Ergo EduFest. Buku ini akan berisikan panduan-panduan penerapan kegiatan ergonomi untuk kesehatan yang akan mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, masalah-masalah yang sering dihadapi terkait ergonomi, di mana pada bagian ini akan menjelaskan keluhan yang sering dialami selama proses pembelajaran. Lalu, di sana juga akan ada pembahasan mengenai panduan posisi tubuh. Bagian ini akan menjelaskan panduan-panduan posisi tubuh yang benar dalam keadaan tertentu, seperti panduan postur ketika belajar di atas meja, kemudian panduan membawa tas dengan baik, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tentang panduan istirahat. Bagian ini menjelaskan istirahat yang ideal dalam proses pembelajaran. Ada juga terkait cara mengatasi stres dengan baik, serta materi tentang fasilitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain buku panduan, kami juga akan menyediakan 2 buah poster yang dibagi untuk setiap kelas di SD Tugu 4. Yang pertama adalah Aturan 20-20-20 dari Kemenkes RI yang dapat berguna untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian yang kedua adalah Panduan Postur Tubuh yang Baik selama Pembelajaran. Dan kami akan mensosialisasikan video yang menunjang kegiatan dari edukasi ergonomi serta berisikan panduan senam sehat yang nantinya akan dipaparkan saat pelaksanaan program. Tahapan terakhir dari program ini merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang terdiri dari monitoring program dan evaluasi program yang berupa kegiatan penilaian oleh tenaga pendidik dan orang tua siswa terkait penerapan program ergonomi selama pembelajaran dengan mengumpulkan borang testimoni mingguan. Tujuannya adalah untuk menilai keberhasilan jalannya program Ergo EduFest. Ada 4 alasan mengapa Ergo EduFest menjadi solusi konkret atas permasalahan yang ada. Yang pertama, implementasi Ergo EduFest sangat kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak. Yang kedua, Ergo EduFest memanfaatkan kemajuan teknologi dengan pemanfaatan multimedia sebagai media edukasi. Yang ketiga, Ergo EduFest merupakan program jangka panjang dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, tentu saja Ergo EduFest merupakan jawaban tepat atas permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, semua ini berawal dari masalah ergonomi di lingkungan sekolah dasar yang membawa program Ergo EduFest hadir untuk mitra kami, yaitu SD Tugu 4. Program ini ditujukan untuk para siswa, tenaga pendidik, dan juga para orang tua siswa dengan memberikan solusi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ergonomis. Berikut ini merupakan anggaran dan jadwal kegiatan serta daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.